Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul
الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasoihud Diniyah. Sekarang halaman 128 baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi penyebab keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah bulan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia. Allah turunkan di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian, hudal linnasi. Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, hendaklah kita mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hadirin sekalian, awal mulanya kita baca dulu, kita cinta kepada bacaan Al-Quran, rutin kita baca, lalu ada keinginan untuk memahami kandungannya. Hadirin sekalian, lalu setelah itu berusaha mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin sekalian, wa bayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan yang membedakan antara hak dan batil. Jadi yang membedakan antara hak dan batil itu adalah Al-Quranul Karim, bukan hawa nafsu kita, bukan akal kita. Hadirin sekalian, milih pemimpin pakai Al-Quran, pakai ajaran agama, bukan pakai hawa nafsu kita. Kalau berdasarkan hawa nafsu kita, kita pilih yang paling banyak ngasih duit, itu yang kita pilih. Padahal belum tentu baik, hadirin sekalian. Tetapi berdasarkan Al-Quran, pilihlah yang jujur, amanah, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Hadirin sekalian, jadi ukuran kebaikan adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah pembeda antara hak dan batil, bukan hawa nafsu kita. Hadirin sekalian, bukan keinginan kita, bukan juga akal pikiran kita. Akal pikiran kadang-kadang keliru, maka dibenahi juga oleh Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian, tsumma qala subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu ay al-Qur'ana fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya, maksudnya adalah ay, yaitu Al-Qur'ana, Al-Qur'an, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Hadirin sekalian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Lanjutannya titik-titik, lanjutannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Qadar itu adanya di dalam bulan Ramadan. Hadirin sekalian, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam Qadar, dan malam Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan. Malam Qadar itu dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya
agar sebulan penuh kita ibadah kepada Allah. Kita nggak tahu tanggal berapanya hadirin sekalian, malam keberapanya kita tidak tahu. Tapi kalau setiap malam Ramadan ibadah, pasti Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Artinya dalam Lailatul Qadar kita sedang ibadah hadirin sekalian. Kalau di dalam Lailatul Qadar kita ibadah, sama dengan kita ibadah 83 tahun lebih hadirin sekalian, melebihi umur kita hadirin sekalian. Tapi kalau pakainya ngincer hadirin sekalian, nah ini tanggal 21 nih terawih, malam 22 enggak terawih, maka itu sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar hadirin sekalian. Jadi kita ibadah sebulan penuh, insya Allah Lailatul Qadar kita dapatkan hadirin sekalian. Al-Qadar ayat 1-2, As-Surata, surat ini, ila akhirihah, sampai akhirnya. Sampai akhir ayat ini, sampai akhir surat ini menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim dan Lailatul Qadar. Fa'arrafana subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, annahu, bahwa Allah anzalal qur'ana, menurunkan Al-Quran, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Tsumma annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu alal khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara khusus di malam Qadar, di malam kemuliaan. Jadi Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Allah juga menjelaskan secara khusus bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan hadirin sekalian. Hadzal inzalu minal lauhil mahfuzi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Turun ini dari lauhil mahfuz ke baitul izzah di langit dunia. Jadi di langit dunia itu ada yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran adanya di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat tersimpannya Al-Quran dan juga tempat catatan takdir manusia. Jadi semua kejadian-kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan catatan-catatan itu di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz tempat catatan takdir manusia dan juga tempatnya Al-Qur'anul Karim hadirin sekalian. Nah, dari Lauhil Mahfuz Al-Qur'an ini Allah turunkan sekaligus 30 juz seluruhnya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ada di langit dunia hadirin sekalian. Kemudian Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur hadirin sekalian dari Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah yang telah diturunkan sekaligus hadirin sekalian. Pada saat Rasul pertama kali menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di Gua Hira itu di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian. Jadi ayat yang pertama kali turun ke dunia di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya berangsur-angsur di bulan mana saja hadirin sekalian. Jadi Al-Quran diturunkan pertama kali dari Baitul Izzah ke dunia, diwahyukan kepada Rasulullah surat Al-Alaq itu di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian. Nuzilal Qur'anu jumlatan wahidatan. Al-Quran itu diturunkan sekaligus
minal lauhi dari lauhil mahfuz ila baitil izzah ke baitul izzah. Jadi dari lauhil mahfuz ke baitul izzah Al-Quran diturunkannya sekaligus, hadirin sekalian. Wa nazzala bihi Jibrilu bi amrillahi ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nahwi salasin wa isrina sanah. Kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran atas perintah Allah kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran turun ke dunia dari Baitul Izzah ke dunia selama 23 tahun, diturunkan oleh malaikat Jibril oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, hadirin sekalian. Kenapa berangsur-angsur? Agar mudah dihafal, hadirin sekalian. Segala sesuatu kalau dicicil itu mudah dihafalkan, hadirin sekalian. Tapi kalau sekaligus ngapalin berat. Sehingga para sahabat itu seluruhnya hafal Quran, hadirin sekalian. Jadi sahabat itu seluruhnya hafal Quran. Beda dengan kondisi kita sekarang. Misalkan di kebun melati, ya paling ada 10 orang mungkin, ini juga mungkin. Kemudian di sini ada berapa? Tapi sahabat Rasul seluruhnya hafal Quran, hadirin sekalian. Al-Quran pada waktu itu belum dibukukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi peperangan, satu orang satu Quran, artinya sudah hafal satu Quran, hadirin sekalian. Berarti kalau ada peperangan, misalkan 300 orang meninggal, 300 Quran hilang. Kalau ada perang lagi, 10 meninggal, 10 Quran hilang. Akhirnya terpikirlah untuk membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Idenya dari Umar bin Khattab, hadirin sekalian. Lalu diusulkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyetujui, akhirnya menyetujui. Lalu dikumpulkanlah Al-Quran. Di masa Umar banyak peperangan, di masa Utsman baru terrealisasi pembukuan Al-Quran, hadirin sekalian. Untuk menghormati pemerintahan Utsman, maka mushaf Al-Quran disebut mushaf Utsmani. Jadi mushaf Utsmani itu mushaf karena dibukukannya pada zaman Utsman bin Affan, hadirin sekalian. Mushaf Utsmani yang kita baca sekarang ini, hadirin sekalian. Itulah kurang lebih tentang Al-Quranul Karim. Wa qubida alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam wafat an salasin wasittina sanah, ketika berusia 63 tahun. Kadzalika qalal ulamaul muhaqqiqun minas salafi wal khulafi. Begitulah yang dikatakan oleh ulama-ulama muhaqqiq, baik salaf maupun khulaf, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Jadi Rasulullah diutus menerima wahyu umur 40 tahun. Lalu Rasulullah wafat umur 63 tahun. 63 dikurangi 40, 23 tahun. Maka masa turunnya wahyu adalah 23 tahun, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, hadirin sekalian. Wa fi fadli syahri Ramadana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah bersabda di antaranya tentang keutamaan bulan Ramadan. Ramadanu ila Ramadana. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Hari Jumat ke hari Jumat berikutnya. Wassolatu ilas solati. Solat 5 waktu ke solat berikutnya.
mukaffiratun adalah penghapus lima bainahuma dosa-dosa antara keduanya. Izajtunibatil kabairu jika dosa-dosa besar itu dijauhi, hadirin sekalian. Jadi dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan, penghapus dosa-dosa, hadirin sekalian. Orang yang di dalam bulan Ramadan ibadah bertobat kepada Allah, maka dosanya bersih, hadirin sekalian. Lalu bukan itu berarti dosa tahunan. Ada juga mingguannya ada, hadirin sekalian. Antara Jumat sampai Jumat berikutnya penghapus dosa, hadirin sekalian. Orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan adab-adabnya, hadirin sekalian, adab-adabnya dia tunaikan, maka dosa antara Jumat sampai Jumat berikutnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sholat juga penghapus dosa, hadirin sekalian. Antara maghrib dan isya kita melaksanakan sholat isya, maka dosa antara maghrib dan isya dihapus oleh Allah. Kita melaksanakan sholat subuh, maka dosa antara isya dan subuh dihapus oleh Allah. Kita melaksanakan sholat zuhur, maka dosa antara subuh dan zuhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya, izajtunibatil kabairu, jika dosa-dosa besar itu dijauhi, hadirin sekalian. Jadi yang dihapus dosa antara sholat, antara Jumat itu dosa-dosa kecil, hadirin sekalian. Tapi kalau dosa besar, taubatnya harus khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu diantaranya musyrik, menyekutukan Allah. Ini dosa paling besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu dosa yang sangat agung, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar, hadirin sekalian. Nah, ini dosa terbesar, hadirin sekalian. Orang kalau sudah musyrik, sholatnya nggak diterima, hadirin sekalian. Ya, dia menyekutukan Allah, nggak diterima semua ibadahnya, hadirin sekalian. Orang musyrik lalu sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, karena itu dosa yang paling besar, hadirin sekalian. Maka musyrik harus dijauhi, hadirin sekalian. Di antara dosa besar juga berzina, minum minuman keras, itu pun harus dijauhi, hadirin sekalian. Jadi dosa-dosa besar perlu taubat khusus. Tapi kalau dosa-dosa kecil ditaubatkan lebih bagus, tidak ditaubatkan akan terhapus dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, dengan kita melaksanakan sholat Jumat, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, fi syahri Ramadan, menerangkan bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannah. Sabar itu balasannya adalah surga. Jadi Rasul menegaskan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Usahakan kita bersabar ketika bulan Ramadan. Sabar mengendalikan hawa nafsu. Kita pengen makan, sabar, tunggu sampai maghrib. Kita pengen marah-marah, sabar agar tidak marah, hadirin sekalian. Dari yang halal kita bisa menunggu sampai maghrib. Lalu hawa nafsu kita terkendali, hadirin sekalian. Nah, orang yang sabar itu balasannya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa qala fihi, Rasul bersabda, masih menerangkan tentang Ramadan. Kata Rasul, awaluhu rahmatun. Ramadan itu awalnya rahmat, kasih sayang Allah. Jadi sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah kasih sayang Allah. Rahmat itu bahasa Indonesianya
kasih sayang hadirin sekalian. Wa awsatuhu maghfiratun, tengah-tengahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan yang tengahnya tanggal 11 sampai 20 adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadah sampai 20 Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya tanggal 21 sampai 30 atau 29 itqun minan nar, Allah bebaskan dari api neraka hadirin sekalian. Jadi banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan yang kurang lebih 2 bulan ini niat ibadah, niat memperbaiki diri, niat benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat agar kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat yang macam-macam hadirin sekalian. Meskipun boleh sambil dagang, boleh, enggak dosa hadirin sekalian, tapi ada prioritas utama hadirin sekalian. Jangan sampai dagang sholatnya ketinggalan, bikin kue nggak sempet tadarus, nggak sempet terawih, ini rugi hadirin sekalian. Memang di bulan Ramadan tuh banyak untungnya hadirin sekalian, tapi ada prioritas hadirin sekalian. Prioritas kita adalah dekat dengan Allah, yang lainnya sambilan kalau sempet. Kalau nggak sempet udah nggak usah hadirin sekalian. Yang penting ibadahnya, fokus ibadah, lalu yang lainnya kalau sempat hadirin sekalian. Jangan sampai urusan bisnis, urusan dagang nggak sempat terawih, nggak sempat tadarus, nggak sempat berjamaah, nggak sempat baca Quran. Ini rugi besar hadirin sekalian. Meskipun megang duit banyak hadirin sekalian, megang duit banyak, lebaran juga habis hadirin sekalian, udah nggak dapat apa-apa. Maka usahakan Ramadan yang akan datang niat ibadah kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian, lalu mencari rizki yang halal. Kita bisa berjualan, bisa berbisnis, kita cari yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Beraktivitas bisnis yang tidak merugikan ibadah hadirin sekalian. Jangan sampai yang merugikan ibadah rugi hadirin sekalian. Wa anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru, memandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, fi awwali lailatin minhu ilal muslimin, pada awal malam pertama bulan Ramadan kepada kaum muslimin. Jadi orang yang udah niat ibadah, saya mau niat ibadah di dalam bulan Ramadan, itu dipandang kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ibadah di awal bulan Ramadan, saya ingin niat ibadah sungguh-sungguh, itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu, barang siapa yang diberi kasih sayang Allah, dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru lahum, diampuni mereka, fi akhiri lailatin minhu, pada malam terakhir bulan Ramadan hadirin sekalian. Minimal awal bulan Ramadan niat ibadah. Jangan sampai mah kalau bisa, kalau sempat jalanin, nggak sempat nggak jalanin. Di awal udah begitu hadirin sekalian. Jangan seperti itu. Tetapi di awal udah niat, meskipun nanti di tengah tarawihnya ada bolong-bolong, kemudian baca Qur'annya ada bolong-bolong. Tetapi yang terpenting adalah dari awal niat dulu hadirin sekalian. Niat mau ibadah sungguh-sungguh. Biasanya banyak penghalang hadirin sekalian, banyak ujian, lebih-lebih di akhir Ramadan hadirin sekalian. Pikiran kita sudah macam-macam. Pikiran belum punya baju baru, pikiran belum punya kue, pikiran belum bikin ketupat dan lain sebagainya hadirin sekalian. Maka ada yang utama, ada yang boleh. Yang utama kita kejar, yang boleh kita laksanakan semampunya hadirin sekalian.
Wa qala Jibril li rasulihi alaihi wassalam, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, man adraka Ramadan, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan tidak diampuni oleh Allah, abadahu, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut. Orang yang tidak diampuni oleh Allah di dalam bulan Ramadan adalah orang yang di dalam bulan Ramadan masih melakukan dosa-dosa besar, masih musyrik, masih menyekutukan Allah, ibadahnya nggak diampuni, atau dia pasti nggak mau ibadah. Hadirin sekalian, orang yang berzina, orang yang mabuk-mabukan, orang yang durhaka kepada orang tua, itu diantaranya hadirin sekalian. Maka makin jauh orang tersebut dari Allah, na'udzubillah. Kul, katakanlah ya Rasul, amin, maka katakanlah amin ya Rasul. Qala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa amin, Rasul berkata amin. Hadirin sekalian, yang berdoa malaikat Jibril, Rasul mengaminkan, maka ini pasti terjadi. Hadirin sekalian, jadi orang yang bulan Ramadan datang tidak niat ibadah, dosa besarnya tetap dilakukan, maka makin jauh dari Allah, naudzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.